warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suwaini Manganco. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan hasil analisis saya pada buku manajemen information system chapter 3 part 1, yaitu teknologi help Starbucks find better ways to pay. Selanjutnya saya akan masuk pada hasil analisis saya. Itu yang pertama di sini, sebelum saya mulai pada kasus tersebut, di sini saya akan menjelaskan secara singkat apa itu Starbucks. Starbucks adalah retail kopi terbesar di dunia dengan lebih 24.000 toko di 75 pasar. Reputasi Starbucks terletak pada kopi dan minuman khusus kelas atas, server yang ramah dan berpengetahuan luas, dan kedai kopi yang ramah pelanggan. Ini adalah formula kemenangan selama bertahun-tahun dan memungkinkan Starbucks mengenakan harga premium untuk banyak itemnya. Tetapi Starbucks memiliki pesaing yang harus selalu menyesuaikan model bisnis dan strategi bisnisnya. Untuk mengimbangi lingkungan dan kompetitif, Starbucks mencoba retail online, tapi tidak berhasil. Jika Anda membuka situs web starbucks.com, Anda akan melihat kopi, mug bermerek, espresso mesin, dan akses pembuatan bir yang dijalankan secara online. Tetapi Anda perlu membeli barang ini dari toko Starbucks, supermarket, atau pengecer yang ditunjuk oleh Starbucks. Nah, dalam kasus ini yaitu modal bisnis Starbucks didasarkan pada strategi diferensiasi produk yang agresif, yang dimaksudkan untuk menekankan pada kualitas tinggi minuman dan makanannya, layanan pelanggan yang efisien, dan membantu dan kesenangan mengonsumsi barang-barang di toko Starbucks. Starbucks mengembangkan teknologi informasi dan meningkatkan pengalaman pelanggan di dalam tokonya. Aplikasi mobile order and pay mempercepat pemesanan pembayaran untuk minuman Starbucks dan makanan dengan Starbucks yang harus mendesain ulang proses pembayaran untuk memanfaatkan teknologi seluler. Jaringan WiFi gratis membuat gerai Starbucks semakin menarik untuk dikunjungi berlama-lama serta mengonsumsi makanan dan minuman. Aplikasi seluler memungkinkan toko untuk melayani lebih banyak pelanggan, dan pendaftaran di layanan WiFi menyediakan alamat email tambahan untuk kampanye promosi. Nah, setelah itu kita masuk pada fitur organisasi. Nah, di sini ada, sebelum kita masuk pada fitur organisasinya sendiri, di sini ada gambar bagaimana kita dapat menyelesaikan masalah dalam bisnis, menjadikan dia menjadi informasi sistem atau meningkatkan penjualan dalam mobile order and pay tadi yang sudah dijelaskan di kasus ini sendiri. Di sini kita bisa lihat dari gambar ini, yang pertama adalah solusi bisnis atau business solution. Business solution ini ada dua, meningkatkan pendapatan dan meningkatkan layanan. Nah, di sini Starbucks juga awalnya memiliki solusi business solution ini, bagaimana mereka meningkatkan pendapatan dan meningkatkan layanan. Akhirnya muncullah bisnis problem atau masalah bisnis. Masalah bisnis ini ada dua, yaitu peluang teknologi yang baru, pesaing yang ketat. Di sini juga Starbucks pada kasus tadi dijelaskan bahwa dengan teknologi baru akhirnya Starbucks menciptakan mobile order and pay, dan pesaing mereka juga banyak dan ketat. Nah, dari bisnis problem, masalah bisnis tadi ini terbagi atas 3 lagi, yaitu ada manajemen, organisasi, dan teknologi. Yang pertama ada manajemen. Manajemen itu terdiri dari bagaimana manajemen menyusun strategi bisnis, kemudian bagaimana manajemen merancang ulang produk baru dan layanan yang baru. Di sini Starbucks membuktikan dengan menyusun strategi bisnis yang baru, mereka menciptakan itu tadi the mobile order and pay. Kemudian organisasi sendiri yaitu bagaimana organisasi ini atau orang-orang yang terlibat menyampaikan target promosi mereka pada pelanggan. Kemudian ada bagaimana cara organisasi mengoptimalkan pengalaman mereka dalam toko itu sendiri. Kemudian yang terakhir, organisasi sendiri adalah proses mendesain ulang bisnis mereka. Nah,
dalam masalah organisasi, dalam masalah bisnis ini, organisasi Starbucks sendiri itu dirubah kembali, hanya mencapai style promosi gitu, mengoperasikan pengalaman mereka dalam bersaing dan mendesain ulang bisnis mereka, bagaimana cara mereka dapat menarik pelanggan itu datang ke toko Starbucks. Terakhir ada dalam masalah bisnis, yaitu ada teknologi. Dalam teknologi itu ada wifi, ada smartphone dengan aplikasi seluler. Nah, di sini dibuktikan teknologi itu sendiri dengan masalah bisnis ini. Dalam teknologi, Starbucks menyediakan wifi gratis pada semua tokonya, yaitu yang artinya dapat menarik pelanggan lebih banyak untuk berkunjung ke toko mereka atau ke kedai mereka. Nah, dari 3 masalah bisnis ini menciptakan satu informasi sistem atau sistem informasi. Nah, sistem informasi yang dimaksud di sini yaitu the mobile order and pay, itu yang digunakan untuk mempercepat pemesanan dan pembelian, dan juga dapat meningkatkan promosi produk. Nah, informasi sistem ini apabila tidak selesai, kembali lagi ke solusi yang terus dicari lagi masalah bisnisnya dan penyelesaiannya dan lain-lain. Nah, dari sini Starbucks terus meningkatkan pengalaman di dalam toko pelanggan melalui teknologi informasi. Setiap toko Starbucks memiliki jaringan wifi yang menyediakan akses internet untuk kabel gratis bagi pelanggan. Nah, ini saya sudah jelaskannya. Awalnya tadi Starbucks menyediakan wifi gratis untuk para pelanggan. Nah, banyak pelanggan Starbucks dan pengguna aktif smartphone. Starbucks meluncurkan aplikasi pemesanan seluler yang bisa diakses oleh pengguna iPhone ataupun Android pada September 2015. Nah, aplikasi sendiri ini dapat mempercepat dan mempermudah pembayaran minuman dan makanan yang dijual oleh toko Starbucks. Nah, fitur organisasi sendiri itu ada 4. Yang pertama ada rutinitas dan proses bisnis atau routinities and business process. Dalam ini semua organisasi termasuk perusahaan bisnis menjadi sangat efisien dari waktu ke waktu, karena individu di dalam perusahaan mengembangkan rutinitas untuk memproduksi barang dan jasa. Rutinitas terkadang disebut prosedur operasi standar, adalah aturan, prosedur, dan praktik yang tepat yang telah dikembangkan untuk mengatasi hampir semua situasi yang diharapkan. Nah, di sini saya ambil contoh dalam kasus ini, yaitu semisal Anda mengunjungi toko Starbucks. Di sini resepsionis memiliki rangkaian rutinitas yang berkembang dengan baik untuk mengumpulkan atau mencatat pesanan apa yang dipesan oleh pelanggan. Kemudian yang kedua ada barista. Di sini juga peningkatan rutinitas barista, yaitu dia dapat meracik kopi yang dipesan dengan lebih cepat dan lebih enak gitu. Kemudian ada manajemen atau manajer. Nah, di sini manajer juga mempunyai rutinitas yang berkembang, yaitu dengan lebih menyediakan tempat atau promosi untuk pelanggannya. Nah, yang kedua ada organisasi politik. Dalam organisasi politik menempati posisi yang berbeda dengan spesialisasi, perhatian, dan perspektif yang berbeda. Akibatnya, mereka secara alami memiliki sudut pandang yang berbeda tentang bagaimana sumber daya, persaingan, dan konflik dalam setiap organisasi. Manajer yang tahu bagaimana bekerja dengan politik organisasi akan lebih berhasil daripada manajer yang kurang tampil dalam mengimplementasikan sistem informasi baru. Kemudian yang ketiga ada organisasi budaya. Organisasi budaya yaitu adalah organisasi yang memiliki asumsi dasar tidak dapat diganggu-gugat, tidak dapat dipertanyakan oleh yang keempat di sini ada lingkungan organisasi. Lingkungan organisasi, lingkungan yang berada di tempat mereka mengambil sumber daya yang tepat, tempat mereka memasuk barang dan jasa,
sumber daya, organisasi dan lingkungan memiliki hubungan timbal balik. Di satu sisi, organisasi terbuka dan bergantung pada lingkungan sosial dan fisik yang mengelilinginya. Nah, itu tadi fitur organisasi dalam Starbucks dalam peningkatan kualitas Starbucks atau pelayanan. Terakhir di sini Starbucks menjalin hubungan dua arah antara organisasi dan teknologi informasi. Di sini di gambar sudah jelas ya, ada teknologi informasi dan organisasi dan menghasilkan mediasi. Nah, hubungan dua arah yang kompleks ini dimediasi oleh banyak faktor. Tidak sedikit diantaranya adalah keputusan yang dibuat atau tidak dibuat oleh manajer. Faktor lain yang memediasi hubungan termasuk budaya organisasi, struktur, politik, proses bisnis, dan lingkungan. Mengubah input ini menjadi produk dan layanan dalam fungsi produksi, produk dan jasa dikonsumsi oleh lingkungan sebagai imbalan atas masukan. Nah, itu tadi hasil analisis saya tentang kasus yang saya bahas. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.